Assalamualaikum dan salam sejahtera Sobat Santi. Kita jumpa lagi di Cangkir Santi 5, berbincang dan berpikir untuk insan peneliti tayangan kelima. Iya, saya saat ini sedang di Telaga Sarangan, sedang menjalankan tugas. Tapi lewat tengah malam belum bisa tidur, jadi saya isi saja dengan Cangkir Santi 5 dengan sebuah topik, yaitu cara membuat cross tab yang benar dalam penelitian cross-seksional. Mari kita lihat contoh berikut. Sobat Santi, sering kita melakukan penelitian cross-seksional. Kemudian ada sebuah contoh hipotesis, yakni ada korelasi antara dukungan organisasional dengan kinerja pegawai. Sehingga variabel bebas adalah dukungan organisasi, bisa rendah, bisa juga tinggi. Kemudian variabel terikat atau akibat adalah kinerja, bisa buruk, bisa baik. Sering peneliti membuat cross-seksional seperti yang ada di contoh atas. Dukungan organisasional sebagai variabel bebas diletakkan di kiri, benar, dengan kategori rendah tinggi, sedangkan kinerja sebagai variabel terikat atau akibat diletakkan di atas, benar, dengan kategori buruk dan baik. Kemudian ini terlihat bahwa kelompok pegawai yang merasakan dukungan organisasional rendah itu ada 50 orang, yang 40 kinerjanya buruk dan yang 10 kinerjanya baik. Sementara itu, kelompok pegawai yang merasakan dukungan organisasionalnya tinggi itu yang memiliki kinerja buruk sama-sama 40 dan yang baik 80. Artinya ini yang atas adalah 40 dari yang bawah dari 120, sedangkan yang atas sama-sama 40 sebenarnya, tetapi dari 50 orang saja. Tapi mengapa ini dibuat persen yang sama? Karena peneliti menganggap bahwa dia harus menghitung 40 dan 40 ini dengan persentase bersumber total responden. Nah, seperti itu. Jadi dia menganggap bahwa total responden semuanya kan 170, berarti 40 dan 40 ini adalah 40 dari 170, sehingga masing-masing 23,5%. Menurut saya ini tidak bisa dibandingkan, karena harusnya proporsi ini adalah dari golongannya masing-masing. Harusnya adalah 40 dari 50, dan yang kelompok pegawai dengan dukungan organisasional tinggi 40 ini dari 120. Sehingga penghitungan yang lebih tepat untuk cross seksional adalah di tabel yang bawah. Nah, seperti tayangan berikut. Ya. Jadi kelompok pegawai yang merasakan dukungan organisasional rendah semuanya ada 50 dan 40 diantaranya, berarti 40 dari 50, berarti ini cukup besar, yaitu 80%, atau boleh dikatakan mayoritas di antara para pegawai yang mengalami dukungan organisasional rendah itu kinerjanya buruk. Ya. Sebaliknya, kelompok pegawai yang merasakan dukungan organisasional tinggi, sebagian besar dari mereka adalah memiliki kinerja baik. Nah, seperti ini 80. Nah, jadi jangan dibaca ini 40 dan 40 sama. Enggak, 40 dan 40 yang bawahnya ini adalah berbeda, karena yang atas itu adalah 40 dari 50, berarti 80%. Sedangkan yang bawah ini 40 tetapi dari 120, berarti sedikit, hanya 33,3%. Nah, tempat berkumpulnya ini sudah saya tandai. Boleh dibaca kelompok pegawai dengan dukungan organisasional yang rendah, sebagian besar dari mereka berkinerja buruk, 80%. Nah, sedangkan kelompok pegawai yang merasakan dukungan organisasional tinggi, sebagian besar dari mereka adalah berkinerja baik. Jadi ini berbeda. Sesungguhnya berbeda karena 40-40 ini persennya berbeda. Kita lihat fokus persen, kalau dukungan organisasional rendah itu berkinerja buruk. Sedangkan kelompok pegawai
yang merasakan dukungan organisasional tinggi berfokus atau terkumpul pada kinerja baik. Jadi ini berbeda. Nah, jadi sebelum diuji chi-square pun ini sudah kelihatan berbeda. Barulah peneliti membuktikan apakah perbedaan secara deskriptif ini benar-benar signifikan. Lalu dilakukanlah uji chi-square atau mungkin Fisher exact sebagai alternatif dan seterusnya. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat dan ini akan membuat penelitian adik-adik mahasiswa terutama menjadi semakin bagus. Cukup sekian Sobat Santi, semoga bermanfaat bagi Anda semua dan tentu saja untuk saya juga. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu dan sampai jumpa di Cangkir Santi nomor 6 ke depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.